Halo, selamat datang di podcast Bincang Ruang. Kembali bersama saya, Marco Martinez. Uh, Kali ini masih sama seperti episode 3. Jadi gue akan berbicara sendiri tentang hal-hal yang ada di pikiran gue. Ya, hitung-hitung lumayan lah ya. Ada pendengarnya 20 orang, 40 orang, 10 orang. Ya, thank you buat yang udah ngedengerin. Mungkin 10 orang, 20 orang. Gue nggak tahu siapa itu. Mungkin setengahnya adalah orang-orang yang ngejudge gue ya. Dan ya oke, it's okay, nggak apa-apa. Gue di sini cuma mau sharing-sharing aja dan ya berbagi pikiran lah. Daripada berpikir sendiri, lebih baik ada temannya yang bisa gue jadi teman cerita. Jadi di episode 3 kemarin gue udah ngebahas tentang ada nggak sih pengaruh dari ilmu politik atau kepercayaan politik yang dianut sebuah negara terhadap bentukan arsitekturnya. Dan gue rasa ya ada gitu pengaruhnya. Dan di sini gue episode 4 ini gue akan fokus mungkin semacam diskursus ya, atau mungkin diskusi atau sharing, mungkin bukan proposal pikiran, bukan hipotesa, tapi berupa pertanyaan yang berasal dari contoh kasus. Jadi di episode 4 ini gue akan berbicara tentang arsitektur dan hierarki. Gue nggak tahu ya, semakin kesini mungkin orang menjadi apa ya, dengan perkembangan. Mungkin kita bahas dari urutan sejarahnya dulu ya. Di mana dulu mungkin sambil gue Google, mungkin zaman dulu itu peradaban manusia atau sistem sosial manusia itu dibagi menjadi kasta-kasta gitu. Kalau di Hindu atau di India itu mereka terbagi menjadi 4 kasta. Ada Brahmana, Ksatria, Vaisya, dan Sudra. Yang masing-masing memiliki role-nya masing-masing di dalam sebuah society. Dan menurut lu bagus nggak sih seperti itu? Mungkin zaman sekarang banyak yang bilang, itu nggak bagus. Seharusnya manusia itu semua sama rata, semua itu harusnya memiliki hak yang sama, memiliki kebebasan yang sama, dan lain-lain. Terus kita coba pindah lagi mungkin ke yang lain. Dulu mungkin percaya dengan sistem monarki atau kerajaan, di mana orang ditentukan statusnya berdasar hak dari lahir gitu. Di mana dia lahir di royal family, ya dia royal family. Dia akan menjadi prince, princess, kemudian menjadi king atau queens. Kalau nonton Game of Thrones, ya mungkin itu Lord Stark, Lord Targaryen, atau Lord Lannister. Dan itu dia menjadi ya berdasarkan hak dari lahir dia menjadi pemimpin suatu daerah gitu. Bukan berdasarkan kompetensi dan lain-lainnya.
Ya jadi mungkin dulu seperti itu ya, dan ya mungkin dulu itulah sistem yang efektif dijalankan manusia, dan sampai akhirnya ada revolusi dan demokrasi berkembang, kebebasan, dan sampailah kita sampai ke titik sekarang di mana kita percaya dengan kesetaraan hak atas kesetaraan hak bagi semua orang, semua manusia. Jadi semua itu seharusnya memiliki hak yang setara. Oh ya, kita tarik mundur lagi. Mungkin dulu uh, orang kulit hitam itu memiliki hak yang tidak memiliki hak, malah mungkin tidak dianggap sebagai kalau dalam bahasa Inggris ada sebutan human, ya orang kulit hitam itu human gitu. Tapi ada juga sebutan person atau personhood. Jadi orang kulit hitam itu tidak di-grant, tidak memiliki title personhood, jadi tidak dianggap sebagai person. Makanya mereka menjadi slave dan menjadi objek, komoditas, dan lain-lain. Jadi ya gitulah personhood. Mungkin lu bisa cari-cari sendiri, karena person dan human itu berbeda. Kalau human itu adalah istilah tentang biologis, ya dimana kalau lu punya DNA manusia, ya lu manusia gitu, human. Tapi personhood itulah sebuah istilah istilah filosofis ya, atau istilah moral gitu. Dimana itu bukan berarti orang yang memiliki DNA manusia itu adalah seorang person. Jadi itu personhood itu lebih pertimbangan moral gitu. Ya, jadi ya perbedaannya seperti itu. Human itu adalah istilah biologis, di mana seorang kalau punya DNA manusia ya pasti dia adalah adalah seorang human gitu. Dan personhood atau person itu adalah istilah moral. Jadi di mana orang yang memiliki DNA human itu belum tentu adalah person. Tetapi orang yang tidak memiliki DNA human pun bisa dianggap sebagai person. Gue kasih contohnya mungkin. Contohnya adalah Superman. Misalnya Superman. Apakah Superman itu human? Enggak, tentu enggak. Karena Superman itu dia adalah Kryptonian, dia adalah alien ya. Walaupun bentuknya mirip seperti manusia, tapi dia sebenarnya bukan manusia karena dia tidak memiliki DNA manusia. Tapi apakah Superman itu seorang person? Mungkin banyak yang bilang ya, karena Superman itu bisa masuk ke dalam komunitas kita secara moral, atau bisa diterima secara moral oleh kita gitu. Jadi person itu untuk menilai apakah seseorang atau sesuatu itu worthy of our moral apa ya istilahnya, pertimbangan moral kita. Apakah seseorang atau sesuatu itu cukup berharga untuk menjadi pertimbangan moral kita. Jadi lu mengerti lah. Kenapa gue bahas ini? Karena kaitannya dengan tadi, dengan kesetaraan hak dan lain-lain. Kayak tadi, mungkin zaman dulu orang kulit hitam itu, ya mereka human tentu saja. Tapi mereka tidak memiliki hak-hak seorang person. Karena mereka tidak dianggap sebagai person. Mereka adalah komoditas, dan mereka menjadi budak, dan lain-lain. Ya mungkin kita juga berada mungkin dulu saat kita dijajah, orang-orang Indonesia saat dijajah, ya mungkin kita juga tidak dianggap sebagai seorang person, walaupun kita adalah human. Kita adalah subject of VOC gitu ya.
Kita cuman budak-budak yang disuruh untuk kerja supaya VOC dapat untung gitu. Dan jadi tidak memiliki hak yang setara gitu. Dan kita tarik mundur lagi, mungkin baru beberapa ratus tahun yang lalu perempuan itu bukan tidak dianggap, tapi memiliki derajat person yang berbeda atau memiliki uh, ukuran ukuran pertimbangan moral yang lebih rendah dibanding laki-laki. Sebagai contohnya, perempuan tidak boleh masuk ke tidak boleh masuk ke ranah politik dan lain-lain sebagainya lah, seperti itu. Dan sekarang komunitas kita bergerak maju, dan apa yang dianggap maju itu adalah kesetaraan hak dan semua orang itu sama. Dan sampai ke satu titik, sampai mana sih itu batas-batas itu bisa kita kita dorong gitu. Sampai sejauh mana kita bisa mendorong sebuah kesetaraan. Gue lihat trennya tuh sekarang bahkan ada yang sampai radikal menganut kesetaraan secara radikal sampai di mana mereka tidak percaya lagi dengan hierarki. Abolish hierarki. Hilangkan hierarki, karena hierarki itu adalah sesuatu yang tidak baik. Semua orang harusnya sama, setara, equality. Dan ya begitulah. Jadi mereka tidak percaya hierarki, dan hierarki dianggap adalah sesuatu yang negatif dan tidak diperlukan oleh society kita. Ini mau gue kait-kaitin sebenarnya dengan arsitektur gitu. Sebelumnya mungkin gue mau tanya dulu. Ya mungkin kita semua mungkin bisa setuju lah bahwa kesetaraan hak itu adalah memang harus gitu. Dan semua orang harus diperlakukan dengan setara. Memiliki kesempatan yang sama, memiliki opportunity yang sama, dan seharusnya tidak dibeda-bedakan karena ras atau karena agama, dan ya kita bisa setuju di situ. Tapi kalau sampai membahas tentang apakah tidak diperlukan hierarki, apakah hierarki seharusnya dihilangkan karena kita mau menjunjung kesetaraan, nah mungkin di situ menjadi semakin abu-abu ya, dan mungkin kita bisa berdebat di area situ. Gue mau tarik garisnya lebih jauh. Ya coba lu bayangin, lu adalah coba lu bareng-bareng gue di sini untuk sama-sama berimajinasi bahwa lu atau ya kita semua adalah aktivis kesetaraan hak atau aktivis human equality, dan kita tinggal di Jogja, terus kita pergi ke Jakarta karena ada satu event demo, dan kita pergi ke sana naik pesawat dan lain-lain, dan kita di demo kita setarakan hak manusia, runtuhkan hierarki adalah hal yang negatif, runtuhkan hierarki, kita tidak mau ada hierarki, semua orang sama. Ya lu ngerti lah, kita demo gitu kan, dan kita menyuarakan suara kita tidak mau ada hierarki. Ya ngerti lah. Terus ya karena kita kan sama-sama dari Jogja ya, dan kita tentu harus di Jakarta, ya kita nginep lah. Terus demonya sudah selesai, karena demo hanya diperbolehkan sampai jam 6. Ya jam 6 kita pergi pulang. Tapi kita belum bisa pulang ke Jogja karena kita mau ya sekalian demo, ya sekalian liburan juga lah di Jakarta. Terus kita pergi ke hotel, terus kita nginep di sana. Terus ya di hotel tiba-tiba pelayannya jutek dan pelayannya tidak menyenangkan, atau ada pelayanan yang tidak profesional atau tidak mengenakan lah. Dan lu di situ mulai protes karena lu habis demo dan lu capek, lu habis memperjuangkan hak semua orang, dan lu di situ akhirnya lu ngomel-ngomel gitu ke pelayan atau ke resepsionis. Pak atau Mbak, ini kok gini sih, kamarnya kotor gini, saya sudah bayar nih.
Saya ini customer, saya ini raja loh di sini. Eh, lu ngerti kan? Lu mulai ngerti ya? Kayak jadi eh ya barusan lu teriak-teriak kayak teriak-teriak tentang kesetaraan hak dan semua orang harusnya sama dan lu tiba-tiba lu pergi ke hotel dan lu merasa karena lu customer di sana dan lu bayar lu merasa menjadi raja di sana dan mbak-mbak resepsionis atau pelayannya itu ya atau apa namanya ya OB dan lain-lain itu lu anggap sebagai derajatnya lebih rendah dibanding lu dan lu adalah raja dan ratu di situ. Eh, itu kan bentuk hierarki. Aduh. Lucu sekali. Eh, terus kayak, ya mungkin temen lu kayak, loh, tadi bukannya baru teriak-teriak kesetaraan hak kok, sekarang lu ngomong kalau lu raja gitu. Terus temen lu, tapi kan beda di sini kan kita bayar dan lain-lain, kita adalah raja di sini, kita adalah customer. Tapi kan nggak bisa gitu, semua orang harusnya sama dan tidak boleh dibeda-bedakan. Kesetaraan hak, equality. Ah udahlah, lu diem aja, lu nggak ngerti apa-apa. Ya mungkin bakal gitu ya. Terus coba kita tarik lagi. Akhirnya yaudahlah, shut the fuck up, just zip it, just shut up, you don't know anything. Terus, in fact, I can't speak English, so uh, you just listen to me. So because you don't understand English, I am king and queens, you know. Uh, I have more intellectual. I'm more intellectual than you. Ya mulai ada hierarki lagi di situ kan tentang karena lebih pintar dan lebih bisa bahasa Inggris. Terus ya udahlah. Oh ya udah santai bro, santai bro. Gue kan cuma ngingetin doang gitu. Oke lah akhirnya. Terus lu pulang ke rumah. Ya lu balik ke rumah lu di rumah terus uh, di rumah ternyata tiba-tiba ada tamu gitu. Lu menerima tamu lu dong tentu di rumah. Oh ya Pak, silakan masuk. Ya. Terus tamu lu kayak, Pak, saya mau ke kamar tidur ya sebentar. Saya mau tidur dulu. Loh, Bapak kan tamu di sini. Kok Bapak seenaknya begitu sih ke kamar tidur saya? Terus, loh, ya kan kesetaraan hak. Saya juga punya hak yang sama dong. Ini kan tempat tidur, saya boleh tidur sini dong. Kita punya hak yang sama. Terus lu kayak, loh, kok begitu? Ini adalah rumah saya. This is my castle. I am the king and I am the queen in here. You're just a peasant in here. So you cannot go to my throne room. Lu nggak boleh pergi ke ruang tata gua. Itu kamar tidur gua. Karena itu adalah ruang tata gua, tempat raja. Lu nggak boleh ke situ. Terus kayak tamu lu kayak, ya kan tapi kesetaraan hak, equality. Terus lu kayak, nggak bisa. Lu nggak ngerti. Just zip it. Shut up. Shut the fuck up. And then, terus, santai bro. Gue cuma ngantuk aja, tidur. Kan gue pikir lu kesetaraan hak. Jadi gue pikir gue bisa punya hak juga yang sama seperti lu di rumah lu gitu. Nggak, oke, santai. Ya gitu lah, lu ngerti ya. Terus, ya jadi, apa ya? Apakah lu benar-benar percaya bahwa hierarki itu dapat dihilangkan 100%? Gua nggak percaya itu. Tentang kita punya hak yang setara atau dan mungkin apa ya equality of opportunity itu mungkin semua orang juga setuju. Bahkan anggap aja lu adalah orang yang jahat. Lu jahat banget. Lu pokoknya pikiran lu cuma duit dan mencari keuntungan yang paling banyak. Lu jahat seperti itu kan. Lu nggak mikirin orang lain. Bahkan orang yang seperti itu sekalipun pasti akan setuju dengan equality of opportunity. Kesetaraan kesempatan. Karena apa? Karena semakin banyak orang yang punya kesempatan,
semakin banyak yang bisa lu exploit. Ngerti ya? Ya lu, misalnya lu pengusaha, lu adalah kapitalis. Ya, kapitalis kan nggak peduli dengan orang lain ya, yang penting untung dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Karena lu adalah kapitalis. Dengan semua orang memiliki kesempatan yang sama, workforce itu menjadi lebih banyak. Supply-nya menjadi lebih banyak. Supply pekerja, supply labor. Dimana ketika supply labor semakin gede, tentu harga pekerja itu lebih murah. Dan itu menguntungkan lu sebagai kapitalis. Tentu kapitalis akan mendukung kesetaraan of opportunity. Jadi gue rasa ya mau orang seperti apapun pasti akan setuju dengan equality of opportunity. Karena semua orang yang waras tentu, atau lu mungkin pragmatis, atau lu adalah orang yang ya tadi mencari keuntungan sekalipun, atau lu adalah orang yang egois sekalipun, lu tentu ingin mendukung equality of opportunity karena itu akan menguntungkan kita semua, karena lu mau mengeksploit sebanyak mungkin tangan yang bisa lu pekerjakan. Mengerti ya? Jadi di mana ada equality of opportunity, tentu semakin banyak tangan yang bisa lu gunakan, lu pekerjakan, dan harga menjadi lebih murah, ya tentu akan menguntungkan lu. Tentu semua akan mendukung equality of opportunity. Tapi kalau menghilangkan hierarki, ya mungkin kita bisa berdebat di sana. Bahkan orang yang demo-demo sekalipun tentang kesetaraan hak, dan itu ya gue rasa itu juga di hidupnya tentu ada hierarki dalam hidupnya. Mungkin sebelum masuk ke arsitektur, gue akan masuk dulu ke ranah personal dulu, dan gue akan membuktikan bahwa sebenarnya ada hierarki gitu di balik orang-orang yang berdemo tentang kesetaraan hak dan berdemo tentang menghilangkan hierarki. Contohnya adalah begini. Balik lagi ke awal cerita. Jadi tadi kan dia dari Jogja dan dia pergi ke Jakarta untuk berdemo dan menyuarakan apa yang dianggap benar. Itu adalah bukti dengan sendirinya bahwa di dalam pemikirannya dia memiliki struktur hierarki. Struktur hierarki dalam pemikiran. Lo ngerti maksud gue? Ya dia kan bisa aja punya kepentingan yang lain, mungkin punya keluarga atau mungkin punya pekerjaan. Tapi karena dia memiliki hierarki dalam pemikirannya, dia menganggap ada yang lebih penting, ada yang tidak penting, ada yang kurang penting, dan ada hierarkinya dari atas seperti piramid. Ya tentu dia merasa, ya gue, ini hierarki yang paling atas adalah gue mau berdemo terlebih dahulu untuk menyuarakan ini. Ya itu adalah bentuk hierarki dalam pemikiran. Jadi gue rasa bullshit lah kalau mau menghilangkan hierarki gitu. Karena dalam pemikirannya sendiri pun juga sudah memiliki hierarki. Dan tidak mungkin tidak ada hierarki. Semuanya sama. Bisa? Nggak tahu. Gue rasa kesetaraan itu hanya bisa ditarik sampai sejauh ada batasnya. Dan ketika sudah melewati batas itu udah too much gitu, kesetaraan itu. Tetap harus ada hierarki. Dan balik lagi ke tadi, ke arsitektur. Lu rasa lu bisa menghilangkan hierarki dalam arsitektur? Semuanya sama? Gue rasa enggak. Balik lagi kayak tadi ke hotel. Kayak di hotel aja, itu dipisah antara pekerja, karyawan, antara logistik yang mengantar, loading unloading, dan antara pengunjung, di mana pengunjung memang adalah raja di situ. Raja dan ratu ya. Lo bisa lihat tempat raja itu ya di lobinya, resepsionis, bagus-bagus, pakai marmer, lampunya bagus, mahal-mahal, indah, seperti ruang tahta raja. Tapi area karyawan atau area logistik yang ngantar-ngantar barang, supply,
Itu pasti ya seadanya aja servis area-area dan mungkin tidak boleh terlihat oleh raja gitu diumpat. Lu kalau ke hotel pasti lu nggak bakal lihat ada orang-orang nganter atau orang-orang karyawan yang kotor-kotor dan melakukan melakukan kegiatan servis. Ya lu bayangin lah kalau kesetaraan hak dan itu ditarik sampai sejauh mana dan sampai semaksimal mungkin, dan lu datang ke hotel dan di situ di sebelah lu lagi di resepsionis dan lu lagi santai-santai, lu bayar 2 juta satu malam dan di sebelah lu ada orang sedang uh, mencuci mencuci baju, mencuci laundry penghuni, terus ada orang yang lagi melakukan pekerjaan kotor, uh, mengantar-ngantar barang atau membuang-buang sampah di sana, mengatur sampah-sampah bekas hotel, uh, karena semuanya setara dan semuanya harus sama di satu tempat. Lu bisa bayangin lah. Bahkan itu pun ada hierarkinya, bahwa pengunjung itu lebih utama dan yang lain itu tidak boleh terlihat karena itu hierarkinya di bawah. Lebih bukannya tidak penting, tapi itu penting, tapi mungkin prioritas untuk dipuaskannya lebih sedikit, lebih baik memuaskan konsumen terlebih dahulu, jadi lebih baik tidak terlihat dan lain-lain. Lalu kita tarik lagi lah, itu berlaku di semua area komersil ya, bukan cuma hotel. Di restoran atau di mana, lu pasti nggak bakal lihat area-area servis. Area servis yang kotor-kotor pasti lu nggak lihat lah, karena lu di situ rajanya dan di situ ada hierarkinya. Karena lu yang bayar dan ya lu di situ adalah raja. Ya mengerti lah. Kita tarik lagi ke rumah yang tadi ada orang bertamu. Di rumah pasti ada hierarkinya juga, hierarki secara ruangan, secara sirkulasi, secara zoning yang kita kenal dengan public, semi public, semi private dan private. Di mana private itu adalah tempat yang paling tinggi hierarkinya dan tidak boleh ada orang lain masuk, itu hanya boleh raja yang masuk. Tempat yang sangat spiritual, tempat yang sangat dipuja-puja, tempat yang sangat orang suci yang hanya boleh masuk. Ya sedikit metafor ya, lu pasti ngerti lah. Jadi ada tempat yang paling intimate di situ ya, private. Yang dimana kalau di rumah ya itu pasti tempat tidur lo gitu. Dimana lo melakukan hal-hal yang spiritual lah di sana. Iya, gue bilang spiritual karena itu adalah hubungan yang paling intimate dan itu adalah hubungan yang spiritual dan kegiatan itu kegiatan intimate dengan pasangan dan mungkin orang terdekat di dalam tempat tidur yang sangat private dan tidak boleh terlihat orang. Tempat king and queen, dan itulah tempat lu bermeditasi tanpa diganggu orang lain, karena setiap kali lu mau tidur lu harus bermeditasi dan supaya lu harus tidur dan lu akhirnya bisa tertidur karena lu bermeditasi dengan pikiran lu sendiri. Ini adalah tempat yang paling hierarkinya paling tinggi dalam semua rumah. Nggak semua orang bisa masuk ke situ, betul kan? Kecuali lu ada maunya, jadi boleh dimasukin. Nah, terus mungkin kita urutkan dari yang paling hierarkinya paling rendah. Lu mungkin menerima tamu yang lu tidak kenal dan dia mau menawarkan ajaran-ajaran agama dan dia bilang lu mendengar sebuah ketokan pintu gitu dan ketika lu buka lu ngintip dulu pasti awal-awal karena lu mau lihat dulu, mungkin lewat CCTV atau mungkin lewat jendela lu bisa ngintip siapa ini ya, gue nggak kenal ini, tapi lu tetap bukain pintu dan lu tanya, siapa ya mas, mau ngapain ya? Oh ini saya hanya mau memperkenalkan Yesus Kristus, saya dari saksi pip pip, saksi ye pip pip pip. Apakah Bapak sudah mengenal Yesus? Bapak apakah sudah mengenal keselamatan? Terus lu pasti menerima tamu yang seperti itu, lu pasti hanya menerimanya di teras rumah lu. Di mana teras rumah lu itu pasti adalah tempat yang paling publik, tempat yang paling umum, di mana orang-orang yang tidak dikenal ya di situ saja, tidak boleh masuk lebih jauh. Iya Pak, terima kasih Pak, saya tidak tertarik, saya
Saya sudah punya keyakinan saya sendiri, saya tidak tertarik. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Silakan Bapak bisa pergi. Tapi Pak, ini saya hanya mau memperkenalkan ini, saya hanya butuh 10 menit. Enggak, terima kasih. Langsung lu tutup pintunya. Blok, lu tinggal di teras. Ya itulah publik. Tidak semua, ya semua orang mungkin bisa nyampe situ. Terus teman-teman lu mungkin yang teman-teman yang jarang ketemu, mungkin yang 5 tahun, ya mungkin lu akan persilahkan masuk ketika mereka bertamu dan lu punya ya selamat ya atas anak pertamanya bla 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 bla, dan lu terima di situ di ruang tamu karena mungkin itu teman lu yang kurang dekat gitu. Mungkin lu suguhin kopi, teh, tapi hanya di ruang tamu saja sampai situ aja. Terus mungkin ada keluarga lu, bokap, nyokap, mertua, dan lain-lain. Ketika bertamu ya, mungkin boleh masuk ke ruang keluarga, ruang makan bareng. Dan itu udah hierarkinya udah lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya. Tapi belum tentu bisa masuk ke dalam tempat tidur, apalagi ketika lu di dalam tempat tidur itu. Dan ketika mungkin lu memberi izin untuk dia masuk tempat tidur dengan persyaratan yang sangat ketat, karena itu adalah hierarki tertinggi dan tidak semua orang boleh masuk ke situ. Mungkin lo harus cuci tangan dulu, cuci kaki dulu, dan lo harus suci baru lo bisa masuk situ. Ya kira-kira seperti itu. Atau lo mungkin harus ada ritual-ritual tertentu seperti misalnya mengetok pintu dulu, tok tok tok, dan harus bertanya, apakah hamba boleh masuk ke dalam tahta Anda? Dan ketika lo bilang, ya, hamba boleh masuk. Saya siap untuk menerima Anda. Barulah dia boleh masuk karena Anda adalah raja di situ. Ya, lo ngerti lah seperti itu. Jadi di dalam rumah pun pasti ada hierarkinya. Dan lu sadar nggak sih hierarki dalam sebuah rumah itu sudah mulai bergeser dari yang sebelumnya. Mungkin kita coba tarik dalam sejarah. Mungkin dulu kamar mandi itu mungkin adalah tempat yang kotor dan itu hierarki terbawah karena itu mengandung kuman, bakteri dan tidak boleh dekat-dekat. Dan mungkin zaman dulu kamar mandi itu letaknya terpisah dari rumah lu. Jadi lu harus jalan dulu di padang rumput, dingin, panas, banyak nyamuk, dan lu baru nyampe ke kamar mandi dan lu baru bisa melakukan aktivitas tuh di kamar mandi, yaitu membuang hal-hal yang tidak perlu dari dalam diri lu, termasuk dosa-dosa lu dibuang di sana. Terus kemudian hierarki kamar mandi tiba-tiba berubah dengan kemajuan teknologi, dan sekarang kamar mandi bisa nempel ke tempat tidur, yaitu hierarki tertinggi. Karena sekarang kamar mandi atau toilet itu sekarang sudah canggih-canggih dan bisa menjaga higienitas dan tidak mengandung penyakit di sana. Dan akhirnya itu menjadi tempat yang menempel dengan tempat lu yang paling utama hierarkinya dalam sebuah rumah. Menjadi yang mungkin kita kenal, kalau ada master bedroom, pasti ada master bathroom yang menjadi satu. Dan untuk masuk ke dalam master bathroom, lo harus masuk ke dalam master bedroom terlebih dahulu. Jadi sepertinya lebih private lagi dibanding master bedroom ya. Master bathroom. Jadi nggak tahu. Dan mungkin aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam master bathroom mungkin juga menjadi lebih banyak, bukan hanya untuk membuang dosa-dosa atau membuang hajat-hajat, tapi juga untuk melakukan dosa-dosa tersebut di dalam kamar mandi. Ya, lu ngerti lah ya maksudnya. Gue kadang-kadang penasaran sih. Siapa sih yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan aktivitas hubungan intim di dalam kamar mandi? Lu kebayang nggak? Ya mungkin karena itu menempel di tempat tidur lu dan ya lu bereksplorasi menjadi di kamar mandi. Ya, tapi lu bayangin nggak, zaman dulu mungkin tidak lazim kamar mandi itu menempel di kamar tidur. Dan lu bayangin nggak, siapa sih orang pertama yang memiliki ide untuk melakukan hubungan intim di dalam kamar mandi? Siapa ya? Mungkin aneh ya. Hah? Di kamar mandi?
terus lu cerita cerita sambil bisik-bisik ya. Itu lu coba lakuin di dalam kamar mandi deh. Lu cobain deh. Apa, ngelakuin apa? Itulah. Itu, coba deh. Enak loh. Dan akhirnya itu menjadi tren dan masuk TV dan apa. Gue nggak tahu, dan akhirnya menjadi hal yang dapat diterima secara umum. Itu hierarki kamar mandi. Dan mungkin lu kepikiran juga nggak sih? Tadi kan gue sempat bilang juga uh, uh, gender ya, masalah gender. Dan ini mungkin masalah yang sensitif. Mungkin zaman dulu atau mungkin di zaman sekarang pun yang masih tradisional, itu juga istri itu tempatnya di kitchen. My wife is must in kitchen. Jadi istri itu tempatnya di dapur, dan seperti itu. Nah, jadi dapur itu tempatnya itu tidak terlihat dari ruang makan dan terpisah, dan itu menjadi tempat servis ya, tempat yang kotor ya, apa ya, dapur ya, lu masak terasi, lu masak apa, dan itu ada jamur-jamurnya di sebelah kompor, karena ya begitu lalu masak-masak, dan akhirnya kan menjadi jamur, dan jadi ada bercak-bercak hitam-hitamnya karena bekas kompor yang panas. Nah, lu ngerti lah, dan menjadi kotor. Dan itu menjadi area yang servis, dan itu seharusnya tidak terlihat dari tempat makan lo, di mana tempat makan lo itu adalah tempat yang adalah tempat yang bagus, dan lu tidak boleh terlihat dapur di situ. Dan seorang istri adalah harusnya di dapur. Kamu tempatnya di dapur, kamu masak, dan kamu harus melayani tamu-tamu saya. Saya adalah suami dan saya adalah pemimpin di keluarga ini, begitu. Dan kemudian gender equality semakin dijunjung tinggi, dan laki-laki dan perempuan mungkin menjadi lebih setara zaman sekarang, dan akhirnya itu jadi, gue nggak tahu ada hubungannya atau tidak, tapi menjadi akhirnya dapur itu menjadi bukan lagi tempat yang servis di sebuah rumah, dan akhirnya dibagi, ada wet service dan ada ada wet kitchen dan ada dry kitchen. Wet kitchen itu bukan tempat istri nggak ke wet kitchen. Wet kitchen itu adalah tempat asisten rumah tangga atau pembantu, dan itu hierarki lagi dah. Kamu hanya pembantu di sini. Saya adalah pemilik rumah ini, saya adalah raja di sini, kamu adalah pelayan. Dan itu pasti hierarki lagi. Dan itu adalah tempatnya di wet kitchen, asisten rumah tangga. Dan istri, atau mungkin sekarang karena sudah setara jadi suami juga, kalau mau masak itu di dry kitchen, dan dry kitchen itu biasanya menjadi satu dengan ruang makan atau dining room lo. Dan itu lu kepikiran nggak sih? Apakah itu ada sangkut pautnya ya dengan perkembangan kesetaraan gender gitu, atau perkembangan society kita dalam memandang hierarki dan equality? Mungkin itu bisa aja jadi studi ya, bisa di studi itu. Apakah ada hubungannya gitu? Jadi sekarang itu bukan lagi menjadi tempat yang servis, tapi itu menjadi sebuah bagian dari tahta ruang makan lu yang indah itu dan megah itu, dan tempat lu menerima tamu-tamu terdekat lu, keluarga lu makan bersama di sana. Dan disitulah ada ada dry kitchen atau pantry di situ. Masak-masak yang kecil-kecil lu bisa di sana. Atau raja atau ratu tidak boleh masak di wet kitchen, tapi lu masak di dry kitchen. Apakah ada hubungannya? Gue nggak tahu. Mungkin ya seperti itu. Kemudian ada perubahan shifting hierarki lagi. Mungkin dulu ada ruang tamu, kemudian dari ruang tamu barulah masuk ke dalam ruang makan. Ada hierarkinya. Jadi ada teras adalah kasta terendah tamu saya. Kemudian dari ruang tamu adalah kasta nomor 2 tamu saya. Kemudian ada ruang makan adalah kasta ketiga dari tamu saya. Ya, kalau sudah dekat-dekat bolehlah kita berjamu bersama, makan bersama, saya undang makan bersama di dalam ruang makan saya. Itu adalah kasta nomor 3. Dan kemudian baru setelah itu masuk ke dalam lagi
itu adalah ruang keluarga. Ruang keluarga adalah kasta nomor 4 ya. Tadi sudah 3 ya. Kasta keempat saya. Dan ruang keluarga itu ya seperti namanya, keluarga, hanya boleh keluarga. Dan mungkin keluarga yang dekat, kalau keluarga yang sudah lama tidak kontak dan tidak tahu diri, mungkin tidak boleh ke sana. Dan itu ada hierarkinya juga. Mungkin zaman dulu seperti itu, ada ruang-ruang khusus, ruang tamu, ruang makan, ruang keluarga itu terpisah-terpisah. Dan sekarang uh, mungkin karena ada uh, pergantian hierarki menjadi lebih equal, dan lu ketika masuk rumah dari teras ya mungkin perlu ada fungsi-fungsi lainnya selain hierarki, mungkin untuk menangkal hujan dan iklim dan lain-lain supaya air tidak masuk, dan teras itu tetap ada. Tapi ketika lu masuk teras dan ada satu pintu, lu buka pintunya, itu langsung masuk ke dalam living room, dining room, dan dry kitchen menjadi satu ruang yang besar. Dan itu adalah sebuah pernyataan tentang equality. Semua diterima dengan setara di dalam rumah lu, tidak pandang bulu. Ketika lu sudah memasuki teras itu untuk kasta 1, dan ketika lu sudah memasuki hierarki kasta kedua, tidak ada kasta ketiga, tidak ada kasta keempat, tidak ada kasta kelima, dan itu semua menjadi setara. Kasta 2 sampai 5 itu menjadi setara, menjadi satu kasta. Ya begitulah. Dan lu bisa menikmati di situ, ada living room dan dining room lu menjadi satu, dan lu bisa ya silakan anggap saja rumah sendiri. Lu mau bikin kopi, bikin aja kopi sendiri. Ada pantry di situ, dan itu menjadi satu, menjadi satu. Gua nggak tahu ya, mungkin bisa studi itu hubungan antara sosiologi mungkin ya, ilmu sosial atau sosial masyarakat, dan hubungannya dengan arsitektur sebuah rumah, hierarki sebuah rumah. Tapi apapun itu tetap ada batasnya. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam tempat tidur lu, di mana lu menyimpan barang-barang berharga dan memori-memori berharga dan hal-hal yang mungkin privat dan tidak boleh diketahui orang lain. Itu tidak mungkin, tetap tidak boleh. Lu mau tarik kesetaraan sampai sejauh mana? Gue rasa harus ada hierarki gitu. Dan lu nggak bisa menarik kesetaraan sampai sejauh itu. Ya lu mengerti lah. Dan ya itulah menurut gue pemikiran gue yang merupakan studi kasus, dan itu mungkin menjadi bahan yang menarik untuk diteliti apakah benar ada kaitannya. Tapi kalau gue secara personal, gue menganggap gue setuju dengan kesetaraan akan kesempatan, equality of opportunity. Tapi gue nggak setuju dengan tapi gue tetap merasa perlu adanya hierarki, karena tanpa ada hierarki semuanya menjadi rancu. Bahkan pemikiran lu atau pemikiran gua itu juga perlu ada hierarki, di mana lu harusnya tahu mana yang prioritas, mana yang tidak. Prioritas hidup lu di mana, pemikiran lu di mana. Dan dalam hidup lu juga lu harus memandang, tentu harus ada prioritas dan ada hierarki. Ketika lu harus memilih pembantu atau asisten rumah tangga lu, atau lu memilih istri lu, siapa yang lu pilih? Ya mungkin kalau lu menganggap hierarkinya adalah asisten rumah tangga lu yang lebih seksi, ya mungkin lu memilih asisten rumah tangga lu. Ya tapi kalau orang yang mungkin normal-normal, dalam keadaan yang normal dan tanpa ada kasus tertentu, ya tentu lu akan memilih istri lu atau anak lu atau keluarga lu terlebih dahulu, baru asisten rumah tangga lu. Walaupun asisten rumah tangga lu juga penting juga, dan lu dia sudah bekerja 5 tahun, atau asisten rumah tangga yang sudah bekerja 5 tahun versus asisten rumah tangga yang baru bekerja 1 bulan. Lu pilih yang mana? Kalau tidak ada hierarki di sana, itu harusnya memiliki hak yang sama, walaupun dia baru 1 bulan dan yang lainnya sudah 5 tahun. Kalau tidak ada hierarki, ya lu mengerti lah maksud gue. Dan ya begitulah. Jadi menurut gue percaya dengan apa ya istilahnya, hukum keseimbangan. Dan gue percaya tentu harus ada yang seimbang,
ada masanya mungkin hierarki terlalu kuat dan kita harus mengurangi hierarki tersebut. Makanya kita harus mendukung kesetaraan. Tapi ada juga masanya di mana kesetaraan itu sudah terlalu vulgarize, sudah terlalu hmm, sudah terlalu over, sudah terlalu over over apa ya? Ya sudah terlalu over lah dan sudah terlalu melewati batas dan kita tetap perlu ada hierarki gitu. Bahkan dalam arsitektur pun itu juga ada hierarki dan ada hierarki-hierarki juga yang harus tetap dijaga. Karena kalau tidak seperti yang tadi udah gue ceritain, lu kebayang gak sih kalau tidak ada hierarki? Atau lu nggak kebayang, cuman gue aja? Ya, jadi begitulah dan mungkin di episode 4 ini gue hanya mau membicarakan itu, arsitektur dan hierarki. Dan ini berupa diskusi dan ya mungkin lu punya pendapat yang berbeda. Ini gue justru sebenarnya bertanya dengan studi kasus yang ada di dalam pikiran gue. Bisa nggak sih hierarki itu dihilangkan secara total? Mungkin lu bisa bisa meninggalkan pendapat lu di komen dan mungkin kita kalau ada waktu ya bisa aja kita mungkin punya diskusi dan kita rekam dan kita tampilkan juga di bincang ruang. Uh, ya walaupun penontonnya hanya 10, hanya 20, hanya 30, hanya ya paling banyak 40 di episode 1. Ya, tapi oke lah. Dan gue salut dengan orang-orang yang mungkin mendengarkan podcast yang baru awal-awal ini. Gue ya, kalau boleh jujur mungkin sedikit ini gue nggak mencari apa-apa di sini, gue cuman hanya mencurahkan pikiran gue yang terlalu penuh dan terlalu banyak gue curahkan, gue tuang-tuang saja uh, supaya tidak terlalu penuh, jadi gue bagi-bagi, gue tuang dan itu menjadi semacam terapi buat gue pribadi gitu. Dan gue nggak mencari apa-apa, gue nggak mencari ketenaran atau mencari views. Ya walaupun senang juga sih kalau ada views dan ada likes. Ya makanya lah lu share-share lah kalau lu merasa bagus, lu share-share ya, lu nggak kasihan sama gue gitu. Ya ya mungkin itu aja jadi untuk episode kali ini. Uh, Semoga bisa menjadi uh, bahan yang cukup untuk menyalakan pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran lu dan menyalakan sedikit kontradiksi di dalam pikiran lu dan itu membuat lu menjadi berpikir 2 kali. Dan mungkin gue berharapnya juga ya walaupun topik kali ini mungkin agak-agak keluar dari arsitektur tapi gue berusaha untuk nyambungin ke arsitektur juga dan gue berharap itu juga bisa menjadi mungkin orang lebih familiar dengan topik kesetaraan, dengan topik hierarki, dengan adanya peningkatan social justice warrior zaman ini dan netizen yang yang membela keadilan sosial dan itu menjadi hal yang familiar kita temukan dalam internet. Dan ya gue berharapnya dengan gue membawa topik ini dan gue sangkut pautin dengan arsitektur menjadi hal yang bisa menjadi familiar juga di kalangan para netizen bahwa arsitektur itu sebenarnya sangat erat kaitannya dengan manusia, dengan sosiologi, dengan hubungan antar manusia, bahkan dengan idealisme politik dan itu sangat erat kaitannya arsitektur itu. Dan itu apa yang kita percaya itu mungkin ada kaitannya juga dengan bentuk arsitektur yang kita nikmati sekarang. Karena seperti yang dibilang di episode 3, manusia itu hidup dalam ruang dan tidak mungkin di luar ruang. Kalau lu tarik uh, kehidupan lu selama 24 jam, bisa jadi selama 22 jam lu menghabiskan waktu lu di sebuah ruang arsitektur. Lu tidur di kamar tidur lu mengendarai kendaraan lu juga memiliki ruang, ada ruang publik, ada ruang private lu di dalam situ. Dan lu pergi ke kantor dan di kantor juga ada ruang
Dan di dalam kantor juga ada ada ruang bos lu, ada ruang lu harus ketuk pintu dulu sebelum lu bisa masuk ke dalam ruang bos lu. Itu ada hierarkinya juga. Dan uh, setelah itu lu kerja dan lu sedikit mules dan lu pergi ke kamar mandi di kantor, dan itu adalah ruang juga, ruang, dan lu mungkin ngerasa kamar mandinya kok nggak nyaman ya, dan lu kalau dari kantor dan lu mau pergi ke kamar mandi kok jauh ya, itu kaitannya dengan arsitektur. Dan uh, kok tidak ada ruangan untuk gua bersantai dan bercengkrama dengan rekan-rekan karyawan gua ya, dan itu membuat gua tidak dekat dengan karyawan gua, dan hubungan gua dengan rekan-rekan kerja gua tidak baik, dan itu mempengaruhi produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Itu juga kaitannya dengan arsitektur, karena mungkin di sana tidak disediakan ruang-ruang yang menstimulasi atau merangsang untuk adanya kegiatan-kegiatan sosial antar sesama karyawan. Dan lu pulang akhirnya kembali lagi di jalan selama 1 jam, dan lu kembali lagi ke rumah, dan mungkin di rumah lu berantem dengan orang-orang rumah karena rumahnya sempit dan tidak ada ruang-ruang privat, dan lu selalu merasa privasi lu terganggu oleh oleh uh, oleh pasangan lu, di mana dia kentut lu kedengeran lu, di mana dia sendawa kedengeran lu, di mana dia uh, setiap kali ya mungkin lu nggak saling ngobrol, tapi karena ruangnya sempit jadi bersebelahan, dan setiap kali lu nggak tahu dia lagi ngapain dengan HP-nya, dan dia selalu mengeluarkan bunyi-bunyi yang membuat lu sebel, kayak istilahnya kayak lu denger gua sekarang, lu mungkin mendengar beberapa kali gua, dan lu mendengar itu tiap hari dari pasangan lu, dan lu kayak sayang bisa nggak sih kamu selama 1 hari aja kamu nggak begitu, itu membuat aku sebel, tau gak sih. Ya mungkin seperti itu, dan itu ada pengaruhnya juga dengan arsitektur juga, karena itu adalah mungkin itu ada kaitan dengan ruang rumah lu yang membuat lu menjadi sebel dengan pasangan lu. Mungkin lu jadi bisa lebih toleransi dengan pasangan lu, dan itu bukan sepenuhnya salah pasangan lu. Mungkin itu udah salah dari arsitektur rumah lu juga. Dan lu bisa salahin, ini ruangan ini arsitekturnya tidak tidak baik sekali sih untuk psikologis pasangan, dan lu menjadi lebih aware dengan pentingnya arsitektur. Dan harapan gue lu menjadi lebih aware lah dengan arsitektur, dan lu akhirnya bisa sadar ya ternyata arsitektur itu erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, dan itu ternyata penting juga ya sebenarnya untuk arsitektur. Dan ya gue harap orang-orang bisa menjadi lebih familiar lah dengan arsitektur. Jadi ya sebenarnya itu aja inti dari podcast ini, dan gue sambung-sambungin dengan hierarki dan apa. Ya sebenarnya gue I wouldn't care less in hierarchy. Ya mungkin gue hanya bisa bacot-bacot, dan mungkin pemikiran gue ini tidak signifikan, dan mungkin sampai gue mati views dari video gue ini hanya mencapai 100 sampai gue mati nanti. Dan tiba-tiba setelah gue mati 50 tahun kemudian setelah gue mati, society sudah berkembang jauh, dan akhirnya tiba-tiba video gue mungkin bisa viral setelah gue mati, dan mungkin gue terkenal 50 tahun setelah gue mati. Ya mungkin bisa jadi seperti itu, dan ya tidak apa-apa juga. Ironis sekali ya. Ya jadi itu saja mungkin. Semoga ini cukup menghibur, dan bisa menjadi kalaupun tidak menghibur, ini bisa menjadi sesuatu yang setidaknya tidak membuang-buang waktu lu ketika lu mendengar. Ya itu aja harapan gue, dan terima kasih sudah mendengar sampai sejauh ini. Mungkin dari 10 orang yang mendengar video gue sebelumnya, mungkin hanya 1 orang atau 2 orang, atau mungkin tidak ada yang mendengar secara full.
Sedih sekali. Dan mungkin dari 1-2 orang yang mendengar secara full itu, mungkin dia adalah teman kuliah yang mungkin mau ngejudge gue. Ya gue nggak tahu juga lah. Ya nggak tahu. Mungkin teman-teman kuliah gue baik-baik dan tidak ada yang ngejudge. Ya kalau begitu ya gue bersyukur. Terima kasih sekali udah mendengar dan kita akan jumpa di bincang ruang berikutnya. Terima kasih. Bye bye.